Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang pinjol yang tadinya ilegal sekarang sudah menjadi legal gitu ya. Pinjol ilegal itu dulunya sebar data, bikin poster open BO, bikin poster maling gitu ya. Tapi kenapa sekarang ya dirangkul untuk menjadi pinjol yang legal? Gitu, kok bisa gitu? Kenapa ini terjadi gitu kan ya? Nah, saya akan bahas di video ini gitu ya. Sebelum itu kita intro dulu 5 detik yuk. Nah, pada tahun 2016, Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang biasa dipanggil Ahok mengatakan bahwa dia tidak bisa memberantas prostitusi di Jakarta ya, karena prostitusi bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Oke, maka dari itu dia mengambil langkah bahwa prostitusi hanya boleh ada di satu daerah saja, gitu ya. Daerah yang lain tidak boleh ada tempat prostitusi, gitu ya, atau biasa dikenal dengan lokalisasi, gitu. Nah, kasus pinjol ilegal menjadi legal pun hampir mirip-mirip dengan kasusnya Pak Ahok tersebut. Ya, Pak Ahok melegalkan prostitusi yang notabene pasti ilegal, gitu ya. OJK pun sekarang seperti itu. Gitu. Kenapa ya seperti itu? Ya karena prostitusi itu tidak bisa dibendung, sama juga dengan pinjol yang ilegal gitu ya. OJK mungkin sudah beberapa kali memberantas kehadiran pinjol-pinjol ilegal di Indonesia. Namun tetap saja pinjol-pinjol ilegal ini lagi-lagi bermunculan. Ya. Lalu karena sangat masifnya pertumbuhan pinjol ilegal itu ya, mungkin OJK berpikir seperti ini, kenapa tidak pinjol-pinjol ilegal ini dilegalkan saja? Ya, bedanya hanya di izinnya saja. Izin mengakses galeri, kontak ya, dan tidak boleh sebar data. Gitu ya. Hanya bedanya tuh hanya di situ saja. Pinjol legal dan pinjol ilegal. Gitu ya. Sama-sama juga enak digalbay gitu. Apalagi pinjol legal gitu ya, tidak bisa meminta izin kontak, meminta izin galeri gitu kan, tidak bisa mengakses gitu ya. Jika digalbaikan maka tidak ada sebar data gitu ya. Para nasabah pun atau para masyarakat Indonesia atau orang yang memakai pinjol pun tidak akan keluar-keluar gitu ya. Jadi kenapa tidak dilegalkan saja gitu ya. Masalah galbay ya, ya sudah toh gitu kan ya. Ada Raja Galbay gitu kan ya, tonton aja Raja Galbay gitu kan. Ya, ya nggak apa-apa. Ya Galbay itu boleh. Ya Galbay itu boleh. Sudah beberapa kali saya buktikan fakta-fakta bahwa Galbay itu tidak masalah sama sekali. Nah, gitu ya. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau kalian sudah menonton video saya yang berjudul Satu Pinjol Baru Sudah Keluar gitu ya. Di situ pinjol Cash Pro sudah tidak lagi mengakses kontak, tidak lagi mengakses galeri, dan tidak lagi mengakses log panggilan atau histori panggilan gitu ya. Dan juga Cash Pro ini sebenarnya belum full menjadi pinjol yang legal. Ya, melainkan baru memasuki tahap uji coba menjadi pinjol yang legal atau dengan istilahnya sandbox gitu ya. Jadi pinjol Cash Pro ini bisa dibilang lagi enak-enaknya digalbay karena mereka sedang menempuh ujian kelulusan yang diberikan OJK. Mereka sedang jadi anak baik-baik gitu ya, atau jadi anak gaik-gaik gitu ya. Nah, nantinya jika Anda mengajukan di Cash Pro lalu cair lalu galbay gitu ya, Cash Pro ini tidak bisa menyebarkan data Anda. Oke ya, karena Cash Pro tidak punya bahan untuk menyebarkan data. Ya, tidak bisa mengakses tidak bisa mengakses izin kontak-kontak dan galeri Anda. Oke. Dan juga Cash Pro ini sudah dipastikan tidak ada DC lapangannya dan juga tidak masuk silik OJK. Oke. Tapi nih ya, yang namanya mantan ilegal gitu kan, namanya mantan ilegal yang sudah menjalankan bisnis secara ilegal, menagih secara ilegal ya, pasti kebiasaan sebar data itu muncul. Ya karena behavior gitu, karena kebiasaan gitu ya. Bertahun-tahun ya menjalankan bisnis ilegal, penagihan ilegal, tiba-tiba tidak boleh melakukan hal-hal ilegal. Kaget gitu ya. Maka dari itu yang namanya mantan ilegal pasti gitu ya, ada kebiasaan sebar data itu muncul. Oke, maka dari itu tetap berhati-hati ya bagi Anda yang mau mengajukan di Cash Pro gitu ya. Nah, disinilah ya, jika Anda ya mengajukan di Cash Pro
lalu ditagih, disebar data. Disinilah peran kita semua untuk melaporkan pinjol tersebut agar tidak lulus menjadi pinjol yang legal gitu ya. Kenapa Cash Pro jangan sampai lulus, jangan sampai jadi pinjol yang legal? Ya kita berkaca pada apa yang sudah dilakukan Cash Pro pada masyarakat Indonesia di waktu dulu. Gitu ya. Cash Pro sudah ngapain saja di waktu dulu ya kepada masyarakat Indonesia. Buka ya, bikin poster open BO gitu ya. Yang namanya pinjol ilegal itu pasti sebar data, pengancaman, mempermalukan, membuat poster-poster maling, poster-poster open BO gitu ya. Sempat juga ada kasusnya ya seorang wanita yang melaporkan penyebaran data gitu ya, hingga pelakunya itu atau DC pinjol ilegalnya itu ditangkap. Gitu ya. Nah, sekarang saya jadi heran gitu ya, tiba-tiba terlintas di pikiran saya gitu ya. Kenapa Cash Pro ya satu-satunya pinjol yang dilegalkan gitu ya, yang menuju legal gitu loh. Ya kan ya kenapa gitu? Kenapa enggak pinjol ilegal yang lainnya gitu, nama yang lainnya gitu kan. Kan banyak ya nama pinjol ilegal gitu. Dana malaikat, dana setan, dana iblis, dana lain-lain gitu ya. Kenapa hanya Cash Pro gitu kan ya? Apakah Cash Pro ini adalah bibit gitu ya atau induk dari pinjol-pinjol ilegal yang ada di Indonesia gitu ya? Bisa saja gitu kan, karena sekarang itu baru hanya Cash Pro saja gitu ya, pinjol ilegal menjadi legal gitu. Kenapa hanya Cash Pro saja? Apakah Cash Pro ini adalah induk dari semua pinjol ilegal di Indonesia? Tidak ada yang tahu memang gitu ya, yang tahu ya mungkin OJK tahu gitu ya, tapi ya udah nggak usah dipikirin lah, itu hanya selintas saja. Oke, nah sekarang mari kita ke sisi bisnisnya. Oke, kita ke sisi bisnisnya. Itu tadi di sisi pinjolnya gitu ya. Sekarang kita ke sisi bisnisnya. Setiap pinjol yang ingin bergabung dengan OJK wajib menyetorkan uang 15 miliar ke OJK. 15 miliar gitu kan ya. Nah sekarang bayangkan kalau kita semua, Anda ini ya nggak punya uang, ya makan susah, kehidupan susah ya, token listrik berisik terus nit 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 gitu kan ya, bunyi terus gitu kan ya. Sekarang bayangkan kalau kita seperti itu ya, tapi besoknya tiba-tiba kita jadi pejabat OJK ya. Entah bagaimanapun ya secara ajaib kita itu menjadi pejabat OJK. Oke. Ada satu pinjol pengen jadi pinjol legalnya OJK. Oke, lalu pinjol tersebut tiba-tiba langsung saja tanpa enya-enyo, tanpa basa-basi menyetorkan uang 15 miliar ke kita. Wow, gitu kan ya. Itu baru satu pinjol ya. Bagaimana jika dalam satu bulan ada 5 pinjol-pinjol yang daftar? Ya, jika di total ya 5 pinjol itu kita dapat 75 miliar. Oke? Ya, waduh, ya kita bisa kaya gitu kan. Itu dari sisi bisnisnya ya seperti itu ya. Masalah pinjol-pinjol baru ini gagal berbisnis pinjol, banyak yang galbay, ya itu urusan dia gitu. Itu urusan Anda gitu kan ya. Anda kalau mau bisnis pinjol sini setor 15 miliar. Kalau Anda bangkrut ya itu urusan Anda. Gitu kan ya. Bahkan ketika pinjol itu kredit macetnya tinggi, ya kita ini pejabat OJK ini malah ngasih teguran dan sanksi hukuman kepada pinjol itu. Enak sekali kan? Ya. Jadi itu sisi bisnisnya itu di situ. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya galbay itu tidak masalah. Oke ya. Karena yang ilegal pun dilegalkan. Oke, apalagi cuman gagal bayar di pinjol gitu loh ya. Aduh udahlah ya, lupain aja, nggak usah dipikirin ya. Yang penting ketika Anda gagal bayar, Anda punya 3 pengetahuan ini. Yang pertama, gagal bayar pinjol, mau galbaynya 50 juta, mau galbaynya 100 juta, itu tidak akan bisa dipidanakan. Anda tidak akan bisa dipidanakan. Ya, berapapun hutangnya di pinjol itu. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, ganti semua nomor HP ya, WhatsApp juga diganti, sosmed Anda juga diganti untuk menghindari penyebaran data di sosmed. Oke ya, seperti yang kalian tahu ya, pinjol itu adalah perusahaan yang paling banyak melanggar peraturan gitu ya. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, jangan pernah temui DC lapangan. Oke ya, biar DC lapangan itu
setiap ke Anda itu nggak ada lagi, nggak ada lagi, nggak ada lagi gitu kan ya. Jadi dia bosen gitu. Laporan ke kantor, ini konsumen tidak ada, mungkin sudah pindah. Nah, setelah itu hutang Anda itu pasti diasuransikan karena Anda pun tidak kelihatan, invisible gitu. Yaitu ya tiga ilmu itu saja sudah cukup gitu. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.